إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yastaskil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Pemirsa Nurwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam momentum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini kita ambil dari berbagai macam kitab-kitab yang membahas mengenai masalah ilmu fikih ya. Baik itu kitab Sitin, Riyadul Badi'ah ataupun kitab Fathul Qarib. Ini kebetulan kalau kitabnya kitab Fathul Qarib, kita pakainya pakai toseh, itu akan kita temukan pada halaman 111. Pada halaman 111. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, ini kita singkat sajalah. Yang pertama, hal-hal ataupun sesuatu yang membatalkan puasa apabila masuknya sesuatu ke lubang yang terbuka. Ulang kembali ya. Jadi yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa apabila ada sesuatu yang masuk ke lubang-lubang yang terbuka yang ada di anggota badan kita. Baik itu hidung, telinga, mulut, dubur, ataupun kubul. Tetapi kalau ada sesuatu yang masuk tidak melalui lubang-lubang yang terbuka, seperti kita sakit, terus kita berobat, lantas kita jeksi, itu kan ada yang masuk tuh ke anggota badan kita, tetapi tidak melalui lubang-lubang yang terbuka yang tadi sudah disebutkan, maka otomatis ibadah puasanya itu tidak dianggap batal. Yang pertama tuh, jadi masuknya sesuatu ke lubang-lubang yang terbuka yang berada di dalam anggota badan kita tentu secara disengaja. Terus nomor kedua, hal yang membatalkan puasa yaitu makan
dan minum disengaja. Ini sejujurnya ada wajah munasabah nomor yang pertama dan nomor yang kedua. Jadi makan dan minum secara disengaja. Tetapi kalau tidak disengaja, andai kata kita lagi puasa, makan 1 piring ataupun makan 2 piring, minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, tapi kita lupa bahwa kita sedang berpuasa, maka otomatis puasanya itu tidak dihitung batal. Jadi yang dihitung batal juga apabila kita makan dan minum ada unsur kesengajaan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahullah wa saqahu rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi barang siapa yang lagi berpuasa dia lupa makan, minum, maka otomatis sempurnakan puasanya. Nah, itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan ada unsur kesengajaan. Itu nomor kedua. Terus nomor ketiga, sesuatu ataupun hal-hal yang membatalkan puasa. Muntah. Tapi muntahnya juga sama, disengaja. Jadi muntah, disengaja. Walaupun tidak ada sesuatu yang kembali lagi ke rongga mulut kita. Ataupun ke dalam rongga mulut kita. Itu kalau ada unsur sengaja, puasanya batal. Tetapi kalau memang kita sedang berpuasa, terus kita muntah, tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Artinya puasanya boleh dilanjutkan. Nah, ini berdasarkan riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Jadi barang siapa yang sedang berpuasa lantas dia terdorong dengan yang namanya muntah, artinya tidak disengaja, maka otomatis puasanya harus dilanjutkan. Artinya tidak harus diqadha nanti pas waktu Syawal. Tetapi kalau ada unsur kesengajaan dia muntah, maka otomatis puasanya dihitung batal. Nanti pas waktu bulan Syawal puasanya harus diqadha. Nah, itu yang nomor ketiga. Terus nomor keempat. Nah, ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu bersetubuh. Bersetubuh tentunya antara suami dan istri di waktu siang. Kalau malam ya bebas pulsa. Nah, ini waktu siang bersetubuh, maka otomatis orang tersebut puasanya batal. Dan ini perlu kita ketahui, kalau ada orang bulan suci Ramadan ataupun di siang bulan suci Ramadan hubungan intim tuh ataupun bersetubuh dengan istrinya, artinya dia membatalkan puasanya itu dengan cara bersetubuh, bukan dengan cara makan dulu ataupun minum dulu. Maka orang tersebut puasanya itu tidak sah, artinya batal. Nomor kedua, dia itu harus bayar kifarat. Ulang kembali. Jadi kalau ada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, di siang hari dia bersetubuh ya dengan istrinya. Nah, itu orang tersebut puasanya itu maka otomatis batal. Dan yang kedua harus bayar kifarat. Kalau dia memang membatalkan puasanya dengan cara bersetubuh. Nah, itu bayar kifaratnya bagaimana? Yang pertama, membebaskan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya.
Cuma kan di kita tidak ada hamba sahaya. Adanya di Jazirah Arabia, itu pun dulu. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu mengeluarkan hamba sahaya, artinya uangnya ada andai kata, tetapi hamba sahayanya tidak ada, itu juga sama tidak mampu. Maka otomatis bayar kifaratnya itu puasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Wah, boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa Ramadan aja yang 1 bulan udah nggak tahan. Ada tahap yang ketiga, yaitu mengeluarkan makanan ataupun bersedekah dengan makanan. Tentu makanan yang mengenyangkan. Kepada siapakah? Kepada 60 fakir miskin. Jadi kalau kita tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, ini kifaratnya nih, maka otomatis nomor kedua, yaitu kita puasa puasa berturut-turut selama 2 bulan kifaratnya. Dan yang ketiga, kita memberikan ataupun bersodakoh dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin. Tiap orang itu mendapatkan 3/4 liter. 3/4 liter. Dulu juga pernah kejadian, ini sangat lucu ya. Ada cerita, ada riwayat. Ada seorang laki-laki zaman Rasulullah. Nah, ini si laki-laki datang sama Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasul. Ini si laki-laki curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, punten utusan Allah. Saya ini puasa Ramadan. Cuma di siang hari saya bersetubuh dengan istri saya. Lantas bagaimanakah langkah yang harus saya tempuh? Akhirnya kata Rasul, karena kamu memang membatalkan puasanya itu dengan cara bersetubuh secara langsung, maka otomatis kamu harus bayar kifarat. Nah, itu bayar kifaratnya tadi tuh. 1, memerdekakan hamba sahaya. Kalau kita tidak mampu mengeluarkan memerdekakan hamba sahaya, berarti nomor kedua puasa selama 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau kita tidak mampu juga, silahkan mengeluarkan makanan, sodakoh makanan yang sangat mengenyangkan untuk fakir miskin, ya, ataupun untuk 60 fakir miskin. Setiap 1 fakir miskin mendapatkan 3/4 liter. Nah, ini si laki-laki bingung. Memerdekakan hamba sahaya tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut juga sama. Memberikan makanan ataupun bersedekah makanan kepada 60 fakir miskin juga nggak mampu. Akhirnya kebetulan ada orang lain datang sama Rasul. Bawa korma 1 bakul. Itu korma yang dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau kasih sama orang tadi tuh yang terkena kifarat, sama beliau dikasih. Kata Rasul, tolong ini kurma sodakohkan kepada 60 fakir miskin yang ada di daerah sini saja, yang ada di kota ini saja. Itu kata si laki-laki, ini dikasihnya kepada siapa ya Rasulullah? Fakir miskin yang ada di ini daerah. Maaf ya Rasulullah, orang yang paling miskin di daerah ini ya saya. Akhirnya Rasul tersenyum sambil terlihat gigi beliau ketawa. Rasul berkata, ya udah, ini korma yang 1 bakul bawa ke rumah, makan oleh istri kamu dan anak-anak kamu. Oh subhanallah. Nah, itu yang nomor keempat. Jadi kalau memang kita lagi berpuasa, bersetubuh di siang hari, ya itu puasanya batal. Dan yang kedua juga harus bayar kifarat. Makanya ini bukan ngajari. Kalau misalnya kita pengen membatalkan puasa kita, itu jangan langsung bersetubuh lah. Andai kata kita pengantin baru nggak tahan, kita makan dulu, kita minum dulu. Nah, setelah kita makan, setelah kita minum,
barulah kita bersetubuh. Nah, itu kita qadha nanti pas waktu bulan Syawal, tapi kita tidak terkena kifarat. Cuman kita harus merasa itu adalah dosa. Terus nomor kelima. Ini termasuk dirangkum nih. Sejujurnya kalau dalam kitab Fathul Qorib ada 10, ya makanya dirangkum. Dalam Fathul Qorib ada 10. Coba lihat halaman 111 Fathul Qorib. Ya, kalau kita pakai toseh. Yang kelima, sesuatu yang membatalkan puasa ataupun hal-hal yang membatalkan puasa itu keluar darah haid, ataupun kotoran, ataupun nifas, ataupun wiladah. Itu yang membatalkan puasa. An Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Siti Aisyah, kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi puasa itu harus diqadha kalau kita tinggalkan, ya karena kita haid, nifas ataupun wiladah, beda dengan salat. Karena apa? Karena kalau kita mengqadha salat itu terlalu sulit. Ya, banyak sekali tentu salat-salat yang kita tinggalkan. Itulah kehebatan Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus nomor ke-6, sesuatu yang membatalkan puasa itu gila, edan. Kalau itu gila datang pas waktu siang di bulan suci Ramadan, posisi kita sedang melaksanakan puasa. Dan yang ke-7, yang pasti keluar mani disengaja. Tetapi kalau misalnya kita keluar mani tidak sengaja, seperti kita tidur, kita mimpi jima, akhirnya kita keluar mani, maka otomatis ibadah puasanya tidak batal. Tetapi kalau disengaja, baik dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istri ataupun dengan cara yang lain, itu puasanya dihitung batal. Itulah sekelumit mengenai masalah pembatalan puasa, ya. 7 ini dapat ngerangkum. Tapi kalau tadi itu sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib, kalau kita pegang toseh halaman 111 itu semuanya jumlahnya itu mencapai 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita di dalam berpuasa lebih hati-hati agar puasa kita tidak batal, agar puasa kita senantiasa terjaga sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekelumit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.